Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Sharing Raza. Kali ini kita akan sharing ya sesuai dengan judul di deskripsi. Ini yang bakal kita ganti. Ya. Kenapa saya ganti? Ini udah setahun. Ya, air radiator ini paling maksimal dia 10.000 atau 1 tahun pemakaian. Dan ini udah lebih sebenarnya sih, harus kita ganti. Kita ganti dengan cara ya nanti aja bisa teman-teman lihat, dan itu memang standar prosedur dari perusahaan. Jadi kalau udah 10.000 atau 1 tahun penggunaan dia harus kita ganti. Kenapa? Kalau enggak gimana ya, di dalam itu kayak ada lumut-lumut gitu ya, sebangsa lumut lah kita bilang. Jadi harus kita ganti. Yuk kita ganti yuk. Air radiator yang saya gunakan ini masih bawaan Honda. Sebenarnya sih di luaran sana banyak ya model-model air radiator. Itu ada yang dari Bridgestone, ada dari Jumbo, dan dari Top One juga ada. Itu tergantung sih sebenarnya ya, kita tinggal nengok dari spek air radiator itu apakah cocok untuk kendaraan kita atau enggak. Biasanya yang kalau pribadi saya ya, syarat untuk menggunakan radiator itu untuk menggunakan air radiator itu cuma 2 ya. Kalian bisa lihat di mana? Di sini ya. Di sini. Oh, di sini. Nah, kalian bisa lihat ini aja syaratnya. Enggak banyak-banyak. Kenapa saya pilih ini? Ya, karena kita tinggal di Indonesia, enggak ada yang namanya titik beku. Jadi saya nggak pakai yang glikol polymer apa namanya, inilah nih, baca sendiri ya. Yuk kita ganti sama-sama. Kita bongkar dulu. Ini ada baut 8, sebentar. Nah, oke, ini reservoir tanknya. Nah, bro. Oke, ini reservoir tanknya. Nanti kita bersihin. Sebenarnya di sini biasanya nampaknya ada kotor-kotoran di dalam. Nanti kita bersihin juga. Nah, sekarang kalau membuka ini, dia kunci 10 ya. Kalau bisa kunci sok 10. Ya kan agak kendelep ke bawah. Ini sekalian kita cerita. Nah, bukanya tinggal ke arah berlawanan jarum jam seperti biasa, buka baut. Dan buat teman-teman hati-hati buka ini, dia dalam harus keadaan dingin ya. Kalau panas bisanya
muncrat gitu. Dan ini biasanya sih bergerak, di dalamnya itu bergerak, kayak ada termostat, dia bangsa termostat, dia untuk mengalirin air ke reservoir tank yang tadi. Oke. Nah, kemudian bongkarnya biar lebih afdol sebenarnya, kita ke bawah, kita bongkar yang bagian bawahnya itu, kita miringin dulu. Nah, bisa nampak nggak baut bawahnya dari sini? Hah? Nanti biar abang lingkarin aja sini. Nah. Ini ya bautnya. Oh ya, cepat. Ini bautnya. Nah, nampak ya? Nih. Ini bautnya nih. Enggak, udahlah, nggak apa-apa, bosan. Nah, ini bautnya nih. 10 nanti kita bongkar dulu nih. Yuk, kita bongkar yuk. Kita betul kan? Sudah. Nah, kalau ada kunci L bunga lebih bagus, jadi dia nggak rusak beratnya. Tapi ya ada sih di dalam yang nggak bisa, biasanya nggak berat-berat kali ini. Kita bongkar biar nggak ada udah nanti aja lah jelasin. Nah, oke, kita udah siap bongkar. Airnya, air radiatornya udah kita kuras. Sekarang kita tinggal bersihin dalamnya. Sebenarnya bersihin dalamnya ini dalam keadaan hidup juga, tapi saya kurang suka sih dalam keadaan hidup. Mungkin bersihnya langsung. Ya, ini kita colok langsung kemari. Kita bersihin dalam-dalamnya. Ini ada 2 tempat yang ngalir seperti ini. Berapa lama ya nggak tahu, sampai kira-kira merasa bersih udah kan, tolong tutup ini ya. Nah. Kenapa harus kita bersihin? Jadi sistem pendinginan itu sebenarnya ada beberapa macam ya. Dia ada yang menggunakan oli, itu selalu. Kemudian ada yang menggunakan kisi-kisi itu biasanya di sepeda motor besar ya, contohnya seperti ini nih gambarnya, dia menggunakan kisi-kisi. Kemudian ada yang menggunakan kisi-kisi, kemudian ada oli, dan satu lagi air radiator seperti ini. Nah, kalau yang menggunakan ini kan kotorannya kita nggak tahu. Di sini celah-celah ini nih, ini ya, celah-celah ini kadang-kadang ada yang sangkut, jadi air itu nggak didinginkan dengan sempurna. Jadi ya harus kita buka seperti ini dan harus kita perbaiki, bersihkannya nggak mesti kita bongkar habis, jadi harus rutin aja kita ganti setiap 10.000 atau 1 tahun kita ganti. Tapi kalau saya sih 6 bulan, nyaranin 6 bulan sampai 1 tahun ya harus kita ganti. Yuk kita hidupin. Nah, sekalian kita hidupin, sekalian kita buang airnya seperti ini, biarin aja dulu, tapi jangan lama-lama kali sayang airnya ya, paling kita bilang sekitar 3 menit aja lah
ada juga yang sampai 5 menit, tapi saya kurang sih, nggak sampai 5 menit langsung saya matikan, ataupun lah nggak sampai pun semenit udah saya ganti, saya matikan. Kenapa? Ini air biar sekalian bersirkulasi terus. Nah, air-air ini kadang-kadang usahakan teman-teman ya, airnya air bagus ya, jangan air nggak bagus, susah nanti. Ini kan kita mau bersihkan di bagian dalamnya dari sisa-sisa endapan yang ada, sekalian kita mau menggantinya dengan yang baru. Nah, pilihan air radiator itu pilihan air radiator itu ya itu tergantung ya dari teman-teman sendiri mau menggunakan yang merek apa. Oh, apakah itu merek Honda, apakah itu merek dari Preston dan sebagainya, itu ya terserah. Tapi biasanya saran saya sih gunakanlah merek yang bagus. Kenapa saya masih menggunakan dari Honda? Ya kalau yang lain belum ada kan, baru ini ya terpaksa lah kita bilang untuk sementara kita pakai dulu ini, setelah itu nanti baru kita ganti dengan merek yang lebih bagusnya. Oh, Honda nggak bagus, bukan, nggak, saya nggak mengatakan demikian. Honda itu bagus-bagus saja, nggak ada masalah ya. Gimana ya? Ya gitu deh. Alah, teman-teman udah pada tahu lah. Nah, ini termostatnya ya, ya sistemnya tetap seperti biasa, tetap apabila dia udah panas dia akan mengeluarkan air masuk ke reservoir tank ini, sehingga air di sini juga harus stabil di up dan jangan sampai low, di up lah kita bilang. Nah, apabila nanti air dan tolong matiin lah, tahu gimana. Nah, ini saya jelaskan sedikit ya, ini termostatnya. Jadi apabila dia air titik didihnya udah ngelebihin, kalau kita menggunakan air AC bisa nggak, kan gitu ada pertanyaan. Sepertinya AC itu nggak bisa netralin seperti air radiator dari bawaannya ya. Kenapa? Dia punya titik didih seperti yang saya jelaskan, kasih tahu tadi, dia punya titik didih. Jadi dia bisa menjaga suhu di dalam mesin tadi. Air radiator ini kita bilang, dan dia anti karat, ada anti karatnya, ada formula anti karatnya. Mungkin teman-teman yang lain air radiator yang lain juga punya anti karatnya. Yang penting coolant, jangan air AC dan atau air biasa. Kalau mendesak itu bisa, daripada enggak sama sekali kan. Kita jagalah, ini kan kendaraan kita, jadi harus kita jaga yang terbaik, kita berikan yang terbaik. Nah, si reservoir tank ini hanya menampung air sementara istilahnya. Jadi apabila di sini airnya sudah penuh dan udah panas ya, si katup ini akan membuka, air itu akan masuk ke reservoir tank, dan dia nggak boleh lebih dari up. Jadi dia harus antara ini dua ya, kalau bisa up sampai sini. Jadi kalau lebih kali dia bisa membuang dari sini. Ini ada selang pembuangan, ini buang keluar. Dia terlalu low, dia nggak bisa nyedot apabila air di dalam radiator ini berkurang. Gitu. Pendinginannya itu tetap ke dalam mesin, sistemnya sistem water jacket ya kalau model-model seperti ini. Nah, yuk kita pasang kembali.
Nah, yuk kita isi air radiatornya sampai penuh. Caranya ya seperti biasa, kita isi airnya. Ini baru ya, kalau penuh ini biasanya satu ini cukup deh, ini nggak usah dilebih-lebihin lagi. Nah, teman-teman boleh tengok di sini, di sini bisa nampak airnya turun terus ya. Kita isinya sampai penuh ya, sampai ya, tinggal sedikit lagi. Nah, oke. Ini tapi kita belum tahu gelembungnya ini, jadi kita hidupkan dulu. Untuk apa? Biar kita tahu gelembungnya itu istilahnya nggak ada lagi yang namanya ini harus kita, nah seperti ini, lihat. Kita tunggu sekitar 5 menit, nanti kemudian kita tambah lagi apabila kurang. Kenapa? Ya seperti itu, dia setidaknya gelembungnya itu nggak ada lagi. Ini ada sisa sedikit. Nah, ada sisa sedikit, itu untuk reservoir tanknya aja nanti kita isi. Abang ambil dulu ya lebihnya. Oi. Nah, ini sisanya kita tuang aja kemari lah. Kita lihatnya dari sini nih. Ya, sampai upper. Batas tertinggi. Nah, nah tinggal tunggu ini. Nah, gelembungnya nampaknya nggak akan ada lagi karena ya lumayan lah, nampaknya udah bersih. Ini tinggal kita tutup aja, ini tutupnya.
Oke, sekian dulu sharing-sharing kita tentang air radiator ini, perubahannya. Kami dari channel Sharing Raza mohon pamit, dan next video kita berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita cabut, bye.